Tadinya papan yang ini tulisannya adalah halaman alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Berhubung kita mau ngapus halaman ini, jadi kita baca lagi atau dihafalin lagi sampai akhirnya bisa disema. Contoh semisal di depanku ada siapa? Ibu ustazah siapa gitu ya. Terus setoran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ini spidol hijau nih ibu ustazah ceritanya. Kata ibu ustazah, ya udah kamu udah lancar. Oke, berarti halaman ini akan kita hapus. Udah dihapus, red. Baru setelah itu kita mau nulis gitu. Nanti kita bilang ke bu ustazahnya, Bu, aku mau lanjut nulis. Ya, kamu halaman berapa? Sampai sini Bu, inna fi khalqis samawati. Ya udah siap-siap papannya. Siapin papannya, kosong nih ceritanya, kosong. Nanti bu ustazah tuh ngediktenya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata bu ustazah, ini dulu. Kan ngambil ayat terakhir dari sini dulu. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nanti pas kulo abis didikte sama ustazahnya, terus nanti kulo ikut bunyi juga. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Fungsinya adalah biar si ustazah ini tahu kalau apa yang kita dengar itu benar gitu, nggak salah dengar. Kalau udah kata ustazahnya benar, baru nulis wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nanti ngomong lagi ustazanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau semisal kepanjangan, inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai situ. Nanti kulo baca, kata ustazah benar, terus nulis inna fi khalqis samawati wal ardi. Mau lanjut, nunggu ustazah yang ngedikte dulu. Kata ustazah, wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Terus kulo ngomong, wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Ditulis sambil nulis sambil ngomong gitu, Nah, mau lanjut abis wal fulki allati tajri fil bahr itu nanti kulo ngomong ke ustazahnya itu dari awal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Itu kulo yang ngomong. Ketika ustazah denger
jadinya ustazah tuh tahu kita sampai mana, akhir nulis kita tuh sampai mana gitu. Nah, kalau ustazah udah dengar terakhirnya tuh sampai allati tajri fil bahr, nanti ustazah bisa ngejawab allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Terus nanti kulo denger, kulo bunyi. Ini aja pura-pura ustazahnya nih ngomong nih. Kulo denger sambil bunyi, sambil nulis. Allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Sampai situ, kulo tuh gak bisa tiba-tiba tanya ke ustazahnya, ustazah lanjutannya apa gitu. Kita gak boleh gitu. Jadi caranya, kita kalau mau tanya ayat setelahnya, ini kan gak pakai mushaf ya ceritanya, udah tutup adanya ustazah doang. Mau ngelanjutin ayatnya tuh caranya kita mengulang ayat sebelumnya. Allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Kata kulo bilang gitu ke ustazahnya. Ustazahnya nanti nyaut. Wa ma. Ini loh. Nanti ustazahnya nyaut. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kulo pas denger ustazahnya bilang gitu, sambil merem-merem dibayangkan, terus nanti kulo ulang, terus kulo tulis. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kata ustazahnya, ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Nanti kulo denger bunyi sambil nulis. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Udah, sampai sini ustazah gak akan ngasih tahu kita kecuali kita ngomong ayat sebelumnya. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Nanti kata ustazah, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Ini terlalu panjang sih sebenarnya ya, cuman karena simulasi jadi biar cepet. Sebenarnya kalau praktek nyatanya tuh biasa cuma segini dong. Wa tasrifir riyah, sepenggal doang. Nanti anaknya nulis. Nanti kata ustazahnya was sahabil musakhkhari bainas sama. Nanti nulis lagi. Wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Wal ardi ditulis wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Udah ketemu ayat, nanti ustazahnya tuh gak bakal ngelanjutin ayatnya, gak bakal ngelanjutin ngedikte gitu kalau kita tuh gak ngulang dari awal. Jadi kita cuma ya bunyi doang gitu, kayak ngasih tahu ustazahnya, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini muridnya nih lagi bunyi nih. Bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil ard فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Biasanya kalau muridnya udah bunyi gitu dari atas sampai terakhir ayatnya, ustadzanya baru mau ngelanjutin. Nanti nih ustadzah spidol ijo nanti bilang lagi nih, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Terus muridnya bilang, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Terus nulis muridnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Begitu, kayak ini gak sih, paham gak sih nalarnya, maksudnya caranya mendikte Quran kayak gitu. Kalau ini cuma kan biasanya kan yang sering kalau ulang-ulang adalah cara menulis lewat mushaf. Tapi sekarang tuh kayak nyoba gimana sih caranya ngedikte hafalan Quran gitu, pakai metode lauh begitu. Jadi
Ya semoga ini bisa difahami, karena aku juga bingung gimana cara menerangkannya. Sampai pura-puranya ini spidol ijo jadi Bu Ustadzah. Ya udah biarin aja. Lanjut, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Tadi sampai mana? Min dunillah sampai min dunillah ya. Nanti ketika kita udah selesai nulis, terus kita bunyi, ustadzanya denger, ustadzanya nanti ngelanjutin di sini. Andada yuhibbunahum kahubbillah. Kalau ketika denger ustadzanya, kalau langsung bunyi andada yuhibbunahum kahubbillah, ditulis andada yuhibbunahum kahubbillah. Habis itu ustadzah yang lanjutin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau nulis walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral, kata ustadzanya, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Muridnya dengar sambil bunyi diulangi apa yang dibilang sama ustadzanya, terus nulis walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Nanti kita tanya lagi ke ustadzanya. Tanyanya itu bukan ustadzah lanjutannya apa? Bukan, tapi tanyanya pakai mengulang ayat terakhirnya. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Dengan seorang murid bunyi kayak gitu ke ustadzanya, sama aja itu dimengerti sebagai pertanyaan gitu. Lanjutannya apa? Kayak gitu. Nanti kata ustadzanya, annal quwwata lillahi jami'a. Nanti kita nulis annal quwwata lillahi jami'a. Terus ustadzanya begini. Ustadzanya bilang lagi, wa annallaha syadidul 'adzab. Terus si murid dengar. Murid ngulangin apa yang didikte sama ustadzanya. Setelah itu ditulis wa annallaha syadidul 'adzab. Nah, sudah sampai situ. Pegel cuy, jadi dua peran dalam satu peran. Jadi dua orang dalam satu peran. Gimana sih? Jadi dua peran dalam satu orang gitu. Ya, intinya begitu. Semoga bisa difahami caranya, cara mendiktenya. Ini ayat yang ini akan sama, yang ini juga sama didiktenya, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Intinya permainan kita adalah setiap ketemu waqaf, setiap ketemu ayat kita akan balik ke awal bagian. Awal di atas. Kalau ketemu waqaf, kita baliknya ke awal ayat. Kayak gitu aja ya. Ya, oke, cuy. Oke. Udah, ini masih setengah lagi sih, tapi udah ngap ya. Kita lanjut ini aja. Nah, setelah selesai nulis nih, udah selesai ustadzah, kita ngapain habis ini? Nanti kata ustadzah tuh, coba kamu baca. Udah, nanti kulo sebagai murid itu baca dari awal. Nah, nanti sambil kita mencari kemiripan ayat. Ini kita ini dulu, cari kemiripan ayatnya adalah di sini. Wa minan nasi may yattakhidhu. Kita garis bawahi yang may yattakhidhu karena di sini letak perbedaannya. Wa minan nasi may yattakhidhu. Ada wa minan nasi may yu'jibuka. Di manakah? Itu kita belum nulis sebenarnya, belum sampai situ, tapi ini sebagai ancang-ancang. Wa minan nasi may yu'jibuka. Ini ya, may yu'jibuka. Kalau yang tadi may yattakhidhu. Kalau di sini may yu'jibuka. Di situ kemiripan ayatnya. Terus ya ayyuhan nasu kulu mimma zarah. Ya sementara itu. Udah, kalau kita udah nemu kemiripan ayatnya, habis itu kita ke ustadzanya bilang, "Ustadzah, aku mau ngafalin, tapi dicek dulu tulisanku." Terus nanti ustadzanya tuh sambil baca sama anaknya juga, binadur doang bacanya. Tujuannya untuk mengoreksi tulisannya si anak itu. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini gak cuma ustadzanya doang yang bunyi, si anaknya juga ikutan binador. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adhab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Bentar BTW memastikan bener ya, fahsya nggak ada titiknya. Kalau tadi kayak ragu-ragu gitu, fahsya, iya benar. Udah itu dibaca berdua sama muridnya. Nanti kalau tulisannya kata ustadzanya udah bener semua, ya udah. Berarti nanti papan ini akan dibawa sama muridnya untuk kayak bersemedi gitu. Dia mencari tempat, terus ngafalin dari hasil tulisan tangannya sendiri. Setelah si murid ini dia merasa sudah hafal, dia balik lagi ke ustadzanya, bilang ke ustadzanya, Bu Ustazah, kan ceritanya orang Jawa Barat nih, Bu Ustazah gitu. Bu Ustazah, aku udah hafal, tolong disemain. Ya udah. Nah, terus bunyilah si anak itu. Bunyi dengan tidak melihat papan. Papannya tuh nanti di ngadepin ke ustazahnya gitu loh. Nanti kalau udah selesai kata ustazahnya, oh udah bagus, udah hafal, udah pinter. Habis itu nanti si anak tuh disuruh pergi bawa mushaf. Mushafnya nanti dibawa untuk dia deres atau murojaah pertama, murojaah 1. Murojaah 1 adalah murojaah jangka pendek. Berarti karena si anak ini, si ukhti ini dia sampai juz 2. Ini juz 2 halaman keempat. Berarti dia harus murojaah satunya adalah juz 1 sampai batasan ini. Atau kalau misal ini digenapin ya dari awal juz 1 aja lah. Dari awal juz 1 sampai selesai inna fi khalqis samawati. Nah, kalau zaman di pondok di Maroko, zaman di ini kutab, namanya kutab. Zaman di kutab ini murojaah 1 tuh tetap disemak sama ustadzanya. Jadi tetap setoran sama ustadzanya juz 1 sampai inna fi khalqis samawati wal ardi. Tapi kalau misal nggak ada yang nyemain gitu atau gimana nggak apa-apa, dari sendiri pakai mushaf doang nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Terus, nah habis itu istirahat biasanya nih di kutab nih, istirahat, makan siang lah, apalah, ngapain gitu. Terus nanti masuk lagi. Pas masuk itu baru kita mulai murojaah 2. Murojaah jangka panjang atau yang banyak, yang berjuz-juz banyak, selain dari yang kita tulis di sini dan yang masuk murojaah 1. Semuanya masuk ke murojaah 2. Nah, sebenarnya kan karena kita sampai sini dan murojaah 1-nya di juz 1,
Berarti kita nggak punya nih murojaah 2-nya apa, karena juz 1 udah dibaca di murojaah 1. Ya udah, caranya kita ngambil juz amma aja, karena kita udah hafal juz amma, jadi kita deresan juz amma sama juz 1. Kok juz 1 diulang lagi, kan murojaah 1 udah. Ya namanya juga usaha biar lancar, nggak apa-apa kali, kita kan baru dapat sedikit, jadi nggak apa-apa kita ngulang satu hari 2 kali juz 1-nya, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kita pendapatannya semakin banyak, udah dapat 10 juz atau berapa, nanti murojaah 1 itu nggak akan terulang di murojaah 2 begitu. Oke, begitu simulasi cara mendikte pakai metode Lau. Ini nanti insya Allah akan disimpan. Setelah ini akan ngobrol-ngobrol tentang ahkamun nunis sakinah wat tanwin, karena kemarin banyak teman-teman yang minta kita ngebahas gimana sih, karena kemarin teman-teman banyak yang minta kita buat ngebahas tajwid, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol tentang tajwid. Yang ini dipotong dulu. Semoga bermanfaat, doakan kuloge, semoga bisa dijaga hafalan Qur'annya, semoga bisa lancar, semoga bisa rajin terus. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.